Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Herian Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara penggunaan platform Merdeka Mengajar yang bisa digunakan bagi guru dan murid untuk proses pembelajaran atau membantu pembelajaran dan pengajaran. Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan nanti silakan rekan-rekan pelajari. Dan di sini juga saya akan perkenalkan dan praktekkan sekilas tentang cara penggunaannya. Untuk lebih lanjutnya tentang penggunaannya, silakan dipraktekkan lagi lebih dalam sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Baik, kita akan memulai saja. Untuk masuk ke platformnya, kita ketikkan di Google dengan alamat guru.kemdikbud.go.id/login. Oke, kita masukkan alamat ini. Nanti kita akan masuk untuk login ya. Di sini ada penjelasan Merdeka Mengajar, masuk untuk akses beragam referensi yang mendukung pembelajaran merdeka. Nah, syaratnya yang di sini adalah kita harus masuk atau login ke platformnya ini menggunakan akun belajar.id. Nah, apabila kita sudah mendapatkan akun belajar.id, kita bisa mengecek dan mengaktifkannya di sini. Oke, sebelumnya saya sudah login menggunakan akun belajar.id milik saya, dan saya akan mengecek apakah sudah aktif atau belum dengan cara klik cek dan aktifkan akun belajar ID Anda di sini. Dan ini adalah alamat loginnya. Kita masuk, kita cek. Nanti di situ disuruh kita mengisi isian yang harus kita lengkapi. Nah, ini seperti untuk memeriksa ya aktifkan akun pembelajaran. Kita isi saja di sini nama lengkap siswa tadi. Kalau sering digunakan, pasti akun kita sudah aktif. Dalam mengaktifkannya, silakan pelajari untuk pengaktifan akun belajar.id ini. Nah, tipe penggunaannya bisa kita pilih di sini sebagai apa ya, tanggal lahirnya bisa kita pilih di sini ya. Bisa kita ubah. Di sini apakah sebagai peserta didik atau pendidikan atau negara pendidikan. Oke, NPSN-nya kita masukkan. Bisa akun pembelajarannya. Untuk mempelajari yang lain cara aktivasi, silakan buka-buka. Nah, ini keterangannya ya, status akun sudah aktif. Di sini produk-produk yang disediakan bisa kita pelajari juga, kita baca-baca nanti. Jadi itu untuk memeriksa dan mengaktifkan akun belajar.
Nah, saya keluarkan dulu dari ini. Nah, di sini kita akan masuk dengan Google ya, menggunakan akun belajar.id tersebut. Kita masuk, pilih email akun belajarnya. Nah, di sini kita masuk ke halaman home ya. Dan di sini juga kita bisa logout untuk keluar. Nah, ini ada kelas ya, instrumen guru, ada asesmen siswa, perangkat ajar, praktik siswa. Kayak kita masuk saja ke halaman awal. Nah, seperti ini tampilan halaman awalnya ya. Kembangkan diri untuk menginspirasi dan mengajar dengan baik. Nah, ini tujuannya platform Merdeka Belajar ya. Untuk mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid. Dan disediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ya. Nanti bisa kita lihat ada asesmen murid, ada perangkat ajar, ada pelatihan mandiri yang bisa kita ikuti, dan bukti karya saya yang akan kita masukkan sebagai hasil karya yang kita buat ya. Ini kita lihat bukti karya itu. Di sini kalau kita menambahkan karya, tinggal tambahkan karya. Misalnya materi ajar, praktik pembelajaran, dan contoh hasil kerja murid. Ya, silakan baca-baca. Oke, kita lihat. Ini juga bisa diakses di HP menggunakan Android dengan mengunduh di Google Play Store. Tentang pelatihan mandiri bisa kita lihat ya, topik pelatihannya ya. Ini misalnya kita buka, ada mulai modul selesai, praktik aksi nyata, pelatihan selesai. Ini itu kalau mau kita ikuti. Baik, ini ke halaman awal lagi. Nah, di sini kita akan lihat perangkat ajar ya. Perangkat ajar yang terdiri dari modul ajar, buku teks pelajaran, video pembelajaran, modul project, dan bahan lainnya ya. Ini sudah ada yang bisa kita download, baik itu buku murid, buku guru, maupun modul ajar. Caranya kita lihat, klik tombol merah ini, memulai, lihat pilihan perangkat. Nah, ini kita harus login. Nah, kalau kita sebelumnya belum login, kita harus login menggunakan nama sekolah kita ya. Dan kita pilih di sini mata pelajarannya apa ya, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, atau biologi misalnya. Terus kita terapkan filternya. Terus di sini kelasnya kita pilih, terus kita terapkan. Ini kalau tidak ada, tidak ditemukan ya. Misalnya ini bahasa Indonesia, kita terapkan. Nah, ini kalau ada tinggal kita download ya, atau kita bagikan.
misalnya tentang modul ajar atau RPP ini kita buka. Dan di sini ada keterangan lulus kurasi yang menyukai 19 sudah diunduh 117 kali. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya apa? Disertakan profil pelajar Pancasila ya. Silakan pelajari lebih lanjut. Oke, itu tentang. Nah, di sini kita harus masukkan alamat email kita ya. Terus kita next. Nah, ini sudah masuk profil pelajar Pancasila ya. Oke, seperti itu bahasanya bisa kita pilih ya. Kembali. Nah, tinggal kita unduh nanti perangkat ini kalau mau kita unduh ya. Ini tinggal kita unduh atau kita print ya. Baik. Ini dalam bentuk PDF ya. Oke, kita kembali ke awal lagi. Nah, di sini kita akan praktekkan cara membuat asesmen murid. Kita klik, kita pilih fase A itu kelas 1 sampai 2. Kita pilih misalnya SMP fase B kelas 7 sampai 9. Terus kita terapkan. Nah, terus kita mau pilih apakah literasi ataukah numerasi ya. Nah, misalnya literasi, terus kita terapkan. Kita cari yang mana soal-soal yang akan kita bagikan atau ujikan kepada siswa kita. Misalnya teks informasi, teks sastra ya. Teks informasi yang kelas 12, kelas 9 dan 10 ya, seperti ini ya. Cakupan materi, teks informasi, ada jumlah soal, waktu ya. Nah, komposisi paket soal oke, kita gunakan asesmen ini ya. Bisa kita bagikan tautannya secara online ataupun kita unduh untuk dicetak. Oke, kalau sudah kita centang, kita klik lanjut. Nah, di sini kita disuruh masukkan tujuan kelasnya ya, atau kita buat kelas baru di sini. Ini kelas tujuan. Sebelumnya saya sudah buat kelas, nah, sehingga saya buat kelas baru misalnya kelas 9. Nanti pilih kelas 9 tahun ajarannya, terus kita simpan. Nah, ini sudah masuk kelasnya, tinggal kita klik kelas ini, terus klik lanjut, tinggal kita buat tautan ya. Bisa kita salin linknya ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau kembali lagi tinggal kita klik
ke beranda home, kita klik home. Nah, ini langsung ke beranda ya. Di sini juga ada video interaksi ya yang bisa kita pelajari. Di sini cara-cara aktivasi akun pembelajaran, modul dokumentasi guru ya, dan yang lainnya ya. Pembelajaran berbasis inquiry, berbasis proyek ya. Ya, tadi kita sudah buat soal asesmen untuk murid dan buat kelas ya. Di halaman home beranda ini ya, kita bisa lihat ada kelas di sini ya. Nah, kalau kita klik menu kelas, nah ada pilihan asesmen, ada kelas, ada asesmen saya. Nah, kelas saya kelas-kelas yang sudah kita buat. Nah, kita tahu berapa jumlah murid masing-masing kelas kelihatan di sini. Oke, di sini kita akan menambahkan kelas 9 ini murid baru. Nah, tambah murid ke kelas. Nah, tambah murid, klik masukkan data murid manual. Untuk kita pilih murid yang sudah kita masukkan. Masukkan misalnya namanya Amin, tanggal lahir silakan dibuat, NISN silakan diisi, kita simpan. Nah, ini berhasil menambahkan murid. Kita tambahkan lagi misalnya murid kedua Budi, kita simpan. Kalau sudah tercentang ini tinggal kita simpan lagi. Oke, nah ini di kelas ini 2 murid berhasil ditambahkan, Amin dan Budi. Oke, kita kembali ke home lagi. Nah, di sini kita cek menu kelas. Kelas 9 sudah ada 2 murid ya. Nah, kalau mau pilihan asesmen kita lihat di sini. Nah, kalau mau membuat soal bisa ya. Nah, kalau saya mau lihat asesmen saya yang sudah dibuat, lihat di sini ya, asesmen saya. Ini yang sudah pernah saya buat. Ini yang barusan ya, yang kelas 9, teks informasi literasi kelas 9. Ini baru belum ada yang mengumpulkan karena belum saya bagikan linknya ya. Yang lain kelas 7 ada yang satu sudah mengumpulkan ya. Nah, kalau yang sudah mengumpulkan bisa kita lihat di sini. Nah, ketolongannya, hasil asesmennya, partisipasi murid sudah, nah 2 murid belum mengumpulkan, 1 murid sudah dinilai. Bisa kita lihat yang sudah dinilai nama siswanya, nilainya ya. Oke, analisisnya bisa kita lihat juga ya. Ini caranya ada. Nah, ini referensinya disediakan ya, perangkat cari, perangkat aja. Oke, kalau mau lihat soal silakan dilihat soalnya ya. Kembali lagi yang berikutnya, yang ini sudah, ini satu uraian belum diperiksa ya. Kita lihat, nah kita periksa di sini. Nah, kita bisa lihat kunci jawaban. Nah, yang kita periksa adalah soal uraian. Kalau pilihan ganda ini otomatis dicek oleh sistem ya, diperiksa, dikoreksi oleh sistem. Misalnya jawabannya ini apakah benar apa salah, kita klik salah. Kalau mau lihat kunci jawaban, lihat kunci jawaban ya. Oke, ini juga salah. Kalau sudah, simpan dan lihat hasil. Ini bisa kita lihat nilainya ya.
Oke, bisa kita lihat nilainya mana yang benar, kunci jawaban yang benar yang salah. Lihat jawaban murid, kalau mau melihat jawaban murid seperti ini ya. Oke, ini adalah menggunakan Google Chrome ya. Baik, baik, kita praktekkan yang tadi yang link soal yang sudah kita buat tapi belum dibagikan di kelas 9 ini. Caranya tinggal klik asesmen saya, atau bisa juga pilih kelasnya di sini. Di sini langsung kalau kita pilih kelasnya ada soal satu asesmen digunakan. Nah, ini tinggal kita buka soalnya ya. Nah, di sini belum mengumpulkan 2 murid tersebut. Kalau belum mengumpulkan analisisnya belum ada ya. Nah, ini kita bagikan tautan soalnya ya. Oke, kita lihat di sini tugas di sini 0 belum mengumpulkan. Oke, kita pastikan linknya yang tadi kita buat, sudah kita buat. Di sini tapi linknya ya. Asesmen saya yang ini. Di sini kan ada lihat soal. Ini analisis tautannya kadaluarsanya tanggal 7 Februari. Ini kelasnya ya. Data asesmen ini, lihat soal ini. Nah, ini daftar soal. Ini soalnya kita gunakan asesmen ini ya. Kemudian lanjut, klik sini, lanjut lagi kelas 9, buat tautan, salin tautan. Nah, kita akan salin tautannya di sini. Ctrl V. Terus ini adalah menggunakan Google Form ya. Ini soalnya ini kita sediakan nomor asesmen, jangan diubah ya, karena diubah jawabannya tidak tersimpan. Tinggal kita masukkan namanya, tanggal lahirnya ya. Tanggal lahirnya kita cek tadi siswa utama kelas 9 tadi, muridnya ya. Nah, ini muridnya, daftar murid. Nah, ini bisa kita edit di sini, ubah data ya, ubah data. Kalau mau mengubah data, ini tanggal lahirnya 02/01/22 misalnya ya. 02/01/22 contoh aja ya, ini contoh aja. Ini contoh saja, sebagai contoh saja.
kosongkan. Terus berikutnya kita jawab saja ya pertanyaannya. Soal 1 ini saya ya kelas saja biar cepat ya. Asal menjawabnya ya. Berikutnya ya. Ini ada wacana ya, ada gambar, silakan diisi-isi. Ini kita bagikan melalui WhatsApp misalnya ya, kepada murid kita. Berikutnya berikutnya nah ini masih ada soal lagi, kita jawab. Oke. Nah, terus kita kirim ya. Oke, di sini saya keluar dulu ke asesmen ini, kelas 9 ya. 2 asesmen digunakan karena 2 murid adanya. Ini belum ada yang mengumpulkan. Oke, 2 murid belum mengumpulkan. Kita kirim. Ini sudah terkirim ya. Oke, kita cek, kita coba refresh. Masih menunggu proses ya, jadi kita tunggu beberapa saat atau waktu sampai nanti masuk jawaban siswanya ke platform guru mengajar ini. Di sini belum masuk ya. Oke, kita lihat analisis kelas, partisipasi murid, ini belum masuk ya. Oke, kita refresh. Kita kembali ke beranda. Lagi kelas 9. Yang belum masuk ya, kita tunggu. Nanti kalau sudah masuk akan muncul seperti ini ya, seperti ini. 1 orang sudah mengumpulkan. Kalau belum ada asesmen ya. Ini kelas 7. Ini 1 dari 3 murid mengumpulkan ya. Bisa kita lihat di sini 1 murid sudah dinilai ya. Oke, jadi seperti itu untuk proses pembuatan asesmen bagi murid ya. Oke, di sini kita tunggu saja
sampai jawaban hasil siswa itu masuk ya, nanti akan masuk ke sini ya. Di sini kita akan kelihatan yang sudah mengumpulkan nantinya ya. Oke, ini masih proses ya, tidak langsung, mungkin perlu waktu. Baik, ini saja yang bisa dipraktekkan. Silakan rekan-rekan pelajari lagi lebih lanjut untuk mendukung, membantu atau meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di kelas dan di sekolah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.